Ustadz, kita mau ngobrolin tentang beasiswa nih. Ini satu hal yang menarik. Ustadz aslinya mana Ustadz? Nama saya Irfan Syuhudi, asal rumah di Bekasi, Jawa Barat. Saya lahir di Jakarta. Saya keterima, saya tes untuk bisa masuk ke Madinah itu, Universitas Islam Madinah itu 2015. Di Pondok Pesantren Darun Najah, Jakarta Selatan. Jadi ketika 2015 itu ada di 4 tempat, Jakarta Selatan, Medan, Jawa Timur Gontor, sama satu lagi di daerah luar Jawa pokoknya, gitu. Sulawesi. Nah, pengumumannya itu 2017 saya keterima. Jadi nunggu 2 tahun. Biasanya setahun. Jadi daftar setahun, keterima itu setahun. Jadi nunggunya setahun. Tapi 2016 itu nggak ada pendaftaran. Kemudian alhamdulillah 2017 saya dapat kabar, saya keterima, nama saya keluar. Jadi nama untuk yang keterima itu di list ada sekitar 300. Gimana sih cara mendapatkan beasiswa atau rangkaian tesnya seperti apa? Iya, untuk beasiswa di sini kalau saya bilang ya, mungkin paling enak ya dari berbagai negara. Karena beasiswanya itu nggak mesti dia paling pinter, nggak, itu untuk semuanya. Ketika dia keterima di sini, maka semua beasiswa yang dijanjikan oleh kerajaan itu dapat semua. Dapat semua, tidak ada pengecualian. Terkadang di beberapa kampus di berbagai negara kan dapat beasiswanya tergantung ya. Untuk orang-orang pilihan, entah itu dia pinter, entah itu dia IPK-nya tinggi, atau entah itu dia kurang mampu. Kalau di sini enggak, rata semua dapat. Itu. Nah, tadi kan 2 pertanyaan, yang masalah beasiswa sama cara dapatnya. Untuk masalah beasiswa itu yang pertama kita dapat kuliah gratis full. Itu kalau bayar SPP-nya berapa? Wah, gede banget. Berapa tuh? Dan itu rata-rata yang bayar. Yang bayar itu diperuntukkan untuk orang dalam Saudi. Orang Saudi asli atau orang luar Saudi yang tinggal lama di Saudi. Itu berapa biaya? Itu sampai tembus ke berapa ribu ya? Ada sekitar 30 sampai 15 ribu lah, 15 ribu ya per semester. Ya, dikalikan aja tuh kursnya 4.000. Ya, kalikan sendiri itu. Wah, itu luar biasa. Itu salah satu item beasiswa, berarti tuition fee atau uang semesternya gratis. Iya, pertama kita mendapatkan kuliah gratis. Sini mau masuk vlog kayaknya. Kuliah gratis. Yang pertama kita dapat asrama gratis. Yang asrama kedua, kalau bayar berapa? Kalau asrama untuk bayar di luar, itu semua di sini gratis. Gitu. Kalau yang asrama yang maksudnya tetap beda yang bayar, yang misalkan orang Saudi asli atau orang luar yang tinggal di Saudi, itu kan yang bayar itu asramanya beda dia. Asramanya di unit 13 sama di belakangnya. Jadi dia memang dikhususkan lah. Tempatnya memang bagus. Kira-kira kalau bayar kira-kira itu berapa sih bayarnya? Kira-kira. Include dari SPP tadi. Ya, include. Oke, yang pertama tadi uang semester, kedua asrama gratis. Yang ketiga, yang paling enak nih. Apa nih? Setiap mahasiswa dikasih uang per bulan. Per bulan. Tanggal berapa tuh? Biasanya per tanggal 26, dari 25, 26, 27, 3 tanggal itu. Dan itu dikasihnya itu 840 rial. Berarti sekitar 3 juta. 3 juta. Iya. Itu boleh digunakan untuk kebutuhan. Bebas, pokoknya setiap mahasiswa dapat. Itu langsung ditransfer ke rekening semua. Langsung masuk. Luar biasa. Langsung masuk. Bahkan nih liburan nih dapat terus. Jadi full terus dapat. Luar biasa. Terus kalau biaya hidup deh. Di sini. Kira-kira biaya hidup sini berapa? Biaya hidup kalau di Madinah itu termasuk murah. Biaya hidup termasuk di Madinah termasuk murah, alhamdulillah. Karena dia hitungannya kemana-mana deket. Beda sama Mekah. Oh ya. Beda sama Mekah. Dan orang-orangnya juga ketika kita penawaran dan ngobrol-ngobrol, minta misalkan ngelobi gitu ya, kayak misalkan taksi atau ke ngelobi ke toko, itu lebih enjoy. Ya. Dan kita nawarnya bisa hancur, maksudnya bukan hancur ya, dalam arti murah sekalian, bisa. Gitu. Taksi bisa berarti? Iya bisa. Bahkan dari sini ke kampus aja cuma 3 rial mahasiswa.
Itu tapi kalau misalkan lagu sendiri mah ya 10 15 itu, tapi itu termasuk murah karena di beberapa tempat itu sampai lebih dari 20 sampai 20. Terus Oke, lagi apalagi nih? kalau yang paling enak nih ya kita bisa sholat di Nabawi yang pahalanya kan tinggi, sangat tinggi kan. Betul. Sekitar 1000 pahala, lebih bagus daripada sholat di Tempat lain gitu kan. Terus bisa ke Masjidil Haram gitu. Dan ini yang paling hebat lagi, kota ini adalah kota suci, tanah suci yang memang orang banyak bermimpi untuk bisa ke sini. seperti kami. Betul. Kemudian bisa lihat kuburan Rasulullah, bisa kayak seakan-akan tuh kita tuh di sini tuh bersama Rasulullah, bersama sahabat gitu loh. Terus yang paling hebat lagi di sini, kita bagi yang orang-orang yang beruntung tuh ada umroh dan haji gratis. Oke. Alhamdulillah saya termasuk dapat yang mahasiswa yang mendapatkan haji gratis. Wah, tahun berapa tuh? 2018. Oh, Dan alhamdulillah pas ibu saya jadi jadi petugas haji, jadi bisa sama-sama. betul. Dan lebih enaknya lagi di sini ketika antum bisa keterima di sini, antum bisa ketemu orang tua. Caranya? Kan ketika umroh datang. Oh iya. Kalau tempat lain kan Betul. beda, tergantung. Kalau misalkan orang tuanya lagi mau, misalkan antum keterima di New Zealand, belum tentu orang tua ke New Zealand. Betul. Kecuali emang dia ada delegasi atau apa. Ya atau kan? khusus memang ke sana. Ya, bahkan ketika visanya udah habis, boleh lama di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, tiketnya yang seharusnya ke negaranya karena konflik nggak bisa, itu bisa digantikan ke negara yang lain. Dia pilih. Ya, kayak contoh teman saya Palestina, tahun 2019 itu liburan ke Indonesia. Jadi tiketnya tuh dipakai ke Indonesia. Terus visanya gimana tuh? Visanya Bisa, udah gratis dari sini. Ditanggung sini juga. Ya. Luar biasa. Sekarang jalan-jalannya ke Maladewa, Maldives. Oh, Maldives. Dan itu untuk negara konflik aja. Kalau negara yang aman nggak boleh. Nggak Dia boleh. harus pulang ke negara. Dan caranya untuk ke sini, itu yang penting tuh. untuk sebelumnya itu ada ngirim berkas, namanya Murosala, ngirim berkas online, masukin berkas-berkas ke link yang disediakan oleh kampus. Yang kedua adalah tes, namanya muqabalah. Nah, itu tahun sebelumnya, sebelum corona, 2000 sampai terakhir 2017 lah. Tetapi untuk sekarang dikabarkan bahwasannya hanya murosalah, hanya ngirim berkas saja online. Habis itu tinggal nunggu pengumuman. Ya, tinggal nunggu pengumuman. Untung dapat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat ya harus berusaha lagi. Mantap. Tapi untuk yang muqabalah ini ada saya dapat kabar itu bisa juga tes langsung di sini. Misalkan antum umroh, ya keluarga ada yang umroh segala macam, terus mau tes di sini. Bisa aja nanti dibawa ke kantor, ada tesnya gitu. Tapi semoga aja masih ada ya. Khawatir ada peraturan baru ditiadakan, khawatir seperti itu gitu. Jadi kita harus update juga kabar-kabar terbaru gitu. Dan bagi antum untuk yang mau kesini, pertama niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua bahwasannya semua itu takdir Allah. Jadi nggak pasti di sini tempat yang seakan-akan baik buat antum. Siapa tahu Allah memberikan tempat yang lebih baik gitu. Jadi karena khawatir, kenapa saya tekankan ini? Khawatir malah menuhankan, ya dalam tanda kutip ya, menuhankan tempat yang akhirnya kalau nggak keterima sini stres, kalau nggak keterima sini kayak wah pokoknya segala macam. Padahal Allah tahu tempat yang terbaik buat hambanya. Itu. Kemudian mempersiapkan mental itu sangat penting. Karena ada depan gitu sama orang luar negeri, apalagi orang Arab ya kan. Terus yang selanjutnya siapin bahasa Arab utama. Kemudian baik pasif maupun aktif ya. Pasif itu dalam arti baca kitab. Kalau aktif itu ya ketika ditanya nyambung. Dan kelima terakhir adalah Quran. Minimal kalau bisa 5 juz paling minimal. Kenapa saya tekankan 5 juz? Ada yang ngomong udah cukup 3 juz aja nggak apa-apa. Karena ini bekal ketika sudah di sini. Gitu, jangan sampai sudah disibukkan dengan pelajaran, Qurannya jadi terbengkalai. Tapi ketika dia sudah punya bekal 5 juz, itu ketika disibukkan dengan pelajaran-pelajaran dan tugas-tugas kuliah, masih ada hafalan nih yang untuk bisa dijaga gitu. Jadi nggak terlalu bebannya, nggak terlalu berat banget. Beda kecuali fakultas Quran. Fakultas Quran bagi antum yang mau masuk fakultas Quran itu wajib 30 juz itu masuknya.
karena sudah masuk ke pelajaran qiraat dan tafsir gitu. Begitu Ustaz. Terima kasih Ustadz. Iya, siap. Apa sih bahasa Arabnya bilang terima kasih? Syukron. Jawabnya afwan. Afwan. Oke Ustadz, terima kasih infonya. Kita izin kita tayangkan di YouTube kita nanti. Insyaallah. Aman ya. Barakallahu fiik. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum.